Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapsanjani. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan sistem gerakan, struktur organisasi, dan majelis-majelis, serta lembaga dan organisasi otonom. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem gerak organisasi. Sebelumnya Muhammadiyah, layaknya organisasi yang lain, dibangun di atas berbagai komponen yang saling menyangga menjadi satu kesatuan. Nah, komponen personal menyangkut manusia yang saling menyangga menjadi satu kesatuan. Nah, komponen ini menyangkut manusia dengan berbagai latar belakang dan potensi tersebut. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, Muhammadiyah dibangun di atas berbagai komponen yang saling menyangga satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, komponen personal menyangkut manusia dengan berbagai latar belakang dan potensi. Komponen struktural terdiri atas berbagai organ kelembagaan seperti struktur kepemimpinan, persyarikatan, pusat hingga rating, majelis, lembaga, ortom, amal usaha, dan berbagai komponen lainnya. Nah, agar Muhammadiyah dapat menjalankan usaha, program, dan kegiatannya secara lebih mudah, maka diperlukan sinergi seluruh komponen itu. Sinergi dalam gerakan bertumpu di atas kesamaan nilai-nilai ideal yang membentuk kesatuan langkah, bukan di atas dasar kepentingan. Nah, sinergi ini dibangun di atas semangat ukhuwah, sedangkan landasan ukhuwah yang paling kokoh ialah iman. Dengan ukhuwah yang kokoh, maka akan terbentuk kekuatan sebagai gerakan. Dengan sinergi yang berbasis semangat ukhuwah, maka gerak Muhammadiyah selain akan kokoh juga akan lebih mudah dalam mewujudkan usaha dan tujuannya. Jangan ada yang merasa bisa bergerak sendiri dalam Muhammadiyah, apalagi merasa berhasil atas kesuksesan pribadi atau sukses sendirian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Ridwan Adi Pratama beserta Muhammad Elkis Mohandan dan Wildan, dan yang terakhir yaitu Syarhan Faruk. Oleh karena itu, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan membacakan tentang struktur organisasi Muhammadiyah. Yang pertama ada ranting. Pimpinan ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Satuan terkecil dalam organisasi Muhammadiyah yang hanya memimpin satuan wilayah terkecil. Contohnya pimpinan ranting di sekolah Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan OSIS. Pimpinan ranting condong hanya sekadar menunggu dan menjalankan perintah pimpinan yang di atasnya. Yang kedua ada cabang. Pimpinan cabang adalah kesatuan ranting dalam suatu tempat. Pimpinan cabang berada di bawah pimpinan daerah yang satuannya cukup besar membawahi 3 ranting. Bila diambil contohnya dari Ortom IPM. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, daerah. Pimpinan daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten, didirikan oleh pimpinan pusat dalam kabupaten atau kota atau setingkat yang sekurang-kurangnya meliputi 3 cabang. Wilayah. Pimpinan wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam satu provinsi atau daerah. Wilayah didirikan oleh pimpinan pusat di tingkat provinsi atau setingkat.
Yang terakhir, pusat. Pimpinan pusat adalah kesatuan wilayah dalam suatu negara, kesatuan wilayah se-Indonesia. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan Edi Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu dari slide 5 oleh Alki. Nah, pada slide ini yaitu majelis-majelis. Nah, yang pertama ada majelis tarjih dan tajdid. Nah, tugasnya yaitu mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam. Nah, selain itu menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan perbedaan pendapat dalam bidang agama ke arah yang lebih banyak maslahatnya. Nah, yang kedua ada majelis tabligh. Nah, majelis tabligh ini tugasnya memimpin pelaksanaan dakwah Islamiyah di bidang tabligh secara terencana dan dalam progres jelas. Nah, yaitu menggerakkan pengkajian, menggembirakan kegiatan ibadah, dan menyelenggarakan pendidik dan kaderisasi mubalik dan khatib. Nah, yang ketiga ada majelis pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada majelis ini membantu persyarikatan dalam penyelenggaraan pendidik di lingkungan Muhammadiyah, membantu persyarikatan dalam penyelenggaraan kegiatan kajian al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai kurikulum. Nah, yang keempat yaitu ada majelis pendidikan kader. Nah, majelis pendidikan kader ini mengembangkan sistem dan melaksanakan pengkaderan di semua tingkat, membina dan menggerakkan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) sebagai menjadi muslim yang berguna, mengkoordinasi transformasi kader, dan mengembangkan database kader sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, ada Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. Menggerakkan dan menghidupkan amal tolong-menolong dalam kebijakan dan takwa dalam bidang kesehatan, mengembangkan amal usaha dalam bidang kesehatan. Nah, yang kelima ada pelayanan sosial, yaitu menggerakkan dan menghidupkan amal usaha dalam bidang sosial, merealisasikan amal usaha sosial sebagai sarana dakwah dan pengkaderan. Yang ketujuh ada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, di sini membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, membimbing dan menggerakkan kemampuan anggota dalam meningkatkan usaha perekonomian sehingga mampu menunaikan kewajiban agama terhadap hartanya serta memberi manfaat bagi gerak dan amal usaha persyarikatan. Nah, yang selanjutnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Pada wakaf yaitu menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah. Nah, selanjutnya membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Yang selanjutnya pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan pendapat masyarakat marginal, melakukan advokasi publik, dan menjadi pusat penanganan krisis termasuk penanganan bencana alam. Selanjutnya ada hukum dan HAM. Pada hukum dan HAM yaitu
memberikan kesadaran dan gerak aksi Muhammadiyah kepada masyarakat, yaitu pada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu Majelis Lingkungan Hidup. Majelis Lingkungan Hidup yaitu melakukan berbagai studi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan upaya untuk pemeliharaan, pelestarian, dan pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada Majelis Pustaka dan Informasi, yaitu memberikan informasi kesadaran dan gerak atau aksi Muhammadiyah kepada masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga yang ada di kemuhammadiyahan. Yang ke satu ada Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting atau disingkat LPCR. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Yang kedua, ada Pembina dan Pengawasan Keuangan. Fungsi atau tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan persyarikatan, amal usaha, dan ortom di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Tugas tersebut meliputi pembinaan tentang penataan sistem keuangan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan keuangan dan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga ada Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang tugasnya memfasilitasi dan membantu kegiatan penelitian melalui kerjasama dan pengembangan jaringan penelitian di dalam dan luar negeri, mendorong inovasi, kreativitas, dan penemuan berbagai program baru di bidang iptek yang bermanfaat, mendorong dan melaksanakan penelitian tentang Muhammadiyah. Yang keempat ada Lembaga Penanggulangan Bencana, lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pasca Muktamar Tahun Penanggulangan Bencana, baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi. Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqah Lazismu bertugas membantu pimpinan persyarikatan dan penerimaan, penampungan, dan penyaluran dana dari zakat, infak, dan sodaqah dari masyarakat Islam dan warga Muhammadiyah. Yang keenam ada Lembaga Hikmat dan Kebijaksanaan Publik. Pengembangan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir think tank berpartisipasi sebagai aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat sipil serta penegasan dan demokrasi dan hak asasi manusia, meneruskan gerakan anti korupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang telah dirintis selama ini. Yang ketujuh ada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga. Pengembangan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam kehidupan warga persyarikatan umat dan masyarakat luas. Yang ke-8 yang terakhir Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Berdasarkan garis besar program, lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, serta dalam maupun luar negeri untuk mendukung gerak persyarikatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke organisasi otonom. Organisasi otonom atau organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah.
dan contohnya sebagai berikut. 1. Aisyah sebagai salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 Hijriah menjelang usia sahabat Aisyah yang merupakan komponen perempuan Sarekat Muhammadiyah telah memberikan cara tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini tolak gerakannya gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Dan selanjutnya, 2. Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dengan persetujuan Majelis Tanzir Muhammadiyah bagian pemuda dijadikan suatu ortom yang mempunyai kewenangan mengurus rumah tangga organisasinya sendiri. Akhirnya pada 26 Zulhijjah 1350 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 1932 secara resmi secara resmi Pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai ortom atau organisasi otonom. 3. Nahdlatul Aisyah adalah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 28 Zulhijjah 1345 yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 di Yogyakarta. 4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM berdiri secara lokal di Yogyakarta tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1384 Hijriah dan menasional tahun 1965. Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 5. Ikatan Fajar Muhammadiyah IPM ialah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. IPM saat ini terdapat di 34 provinsi se-Indonesia. IPM berasaskan Islam namun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. IPM memiliki maksud dan tujuan, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan memiliki agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Didirikannya IPM dilakukan Muhammadiyah untuk mendukung misi Muhammadiyah di tengah situasi dan kondisi politik Indonesia pada masa Orde Lama yang sedemikian berat dan sulit. Rintisan pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah ada sejak tahun 1119. Tetapi pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah tahun 1958 di Garut ditetapkan bahwa organisasi pelajar Muhammadiyah berada dalam penguasaan pemuda Muhammadiyah. 6. Perguruan seni berdiri tapak suci. Tapak suci Putra Putri Muhammadiyah atau disingkat sebagai tapak suci adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencak silat yang merupakan anggota IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Berdirinya organisasi ini pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963
Kauman Yogyakarta. Tapak suci memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Organisasi Tapak Suci berkiprah sebagai organisasi pencak silat berindukan kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan dalam bidang dakwah, pergerakan Tapak Suci merupakan percetak kader dari Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Putra Muhammadiyah berkedudukan di Kauman, Yogyakarta, dan memiliki kantor perwakilan di ibu kota negara. Selanjutnya, 7. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan disingkat dengan HW, adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah. Atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun Mangkunegara. Gerakan ini kemudian berlebur diri ke dalam gerakan Pramuka pada 1961 dan dibangkitkan kembali oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan SK nomor 92 SK strip P besar garis miring 4 Romawi strip B garis miring 1 titik B kecil garis miring 1999 tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 18 November 1999 Masehi, dan dipertegas dengan SK nomor 10 garis miring Ket garis miring ini garis titik MA dengan SK nomor 10 garis miring Ket garis miring I besar titik O garis miring B besar garis miring 2003 tanggal 1 Zulhijjah 1423 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 2 Februari 2003. HW berasaskan Islam. HW didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah, dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang benar-benar dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa.